kok kayaknya gue beda gitu ya. Rada beda aja, pasti ngerasanya rada beda kan. Halo Sobat Saniko, gue Intan yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Jadi gue mau cerita sedikit nih. Tanggal 22 Oktober kemarin itu kan di Nikodemus banyak banget acara, salah satunya HPS. Cuman ada yang unik. Di HPS itu ada bazar. Gua kira kan yang melaksanakan itu adalah si HPS-nya ini. Ternyata penyelenggaranya itu ASAK, yang dimana adalah teman-teman gue. Makanya pada kesempatan kali ini gue mau ngajak teman-teman gue dari ASAK untuk ngobrol bareng sama gue. Langsung aja kali ya kita panggil. Hai guys. Halo. Silakan duduk. Terima kasih. Apa kabar? Baik, luar biasa. Hari ini sehat? Di luar tuh panas banget ya sih? Banget. Iya. Wah, Iya kan? parah. Gimana Kak Agnes kabar hari ini? Sehat, puji Tuhan, luar biasa terus pokoknya. Mantap. Oke, gini. Tadi kan di awal gue tuh cerita ya. Ya. Tanggal 22 Oktober tuh rame banget acara. Benar. Nah, ada bazar juga kan? Ada, Kak, Ternyata betul. yang menyelenggarakan sih ASAK. Benar. Cuman gini loh Kak. Orang-orang kan taunya ASAK itu cuma ayo sekolah, ayo kuliah. Bener dong. Betul. Nah, dalam artian luas tuh ASAK tuh apa Kak? Nah, aku mau lurusin dulu ya. Iya, Jadi oke. kegiatan kemarin itu Mm-mm. adalah program dari Seksi PSE. Mm-mm. Nah, kebetulan ASAK akan merayakan HUT yang ke-10 tahun Iya. dan ada rangkaian kegiatan ASAK, salah satunya bazar. Oke. Bazar itu melibatkan orang tua dari anak-anak ASAK. Jadi kita bekerja sama, berkolaborasi sama Seksi PSE untuk mengadakan bazar dan perayaan Hari Pangan Sedunia. Benar. Gitu. Lalu? Kalau tadi pertanyaan Intan, ASAK itu sendiri apa Iya, ya? benar sekali. ASAK itu adalah organisasi di dalam gereja yang tujuan utamanya adalah dalam bidang pendidikan untuk membantu anak-anak kita, umat-umat paroki Nikodemus yang membutuhkan bantuan dalam bidang pendidikan, salah satunya adalah biaya. Oke. Begitu. Hanya berarti intinya adalah organisasi yang membantu anak-anak untuk dalam pendidikan. Nah, hebatnya lagi Mm-mm. ya, ini sekalian promosi Boleh dong ya kan sekalian ya. Kita dari ASAK tidak hanya memperhatikan kebutuhan secara finansial gitu ya, tapi kita juga mengembangkan anak-anak dalam membangun bakatnya mereka gitu kan, kemampuan mereka dalam berorganisasi salah satunya seperti itu. Oh, berarti ternyata banyak manfaatnya berarti Yes, ya. banget, Kak. Berarti Betul. bukan cuma hanya pendidikan aja nih Betul, Kak ya. betul. Oke. Sama ini loh Kak. Sebenarnya tuh gua kepo. ASAK tuh pertama kali berdiri tahun berapa dan berapa orang anak ASAK yang saat itu dibantu? Kalau itu boleh contek itu ya, data ya. Boleh ya, Karena silakan. Boleh. banyaknya, Kak. Iya, Iya benar. Kalau ASAK sendiri berdiri sejak tahun 2007, pertamanya itu di Paroki Bojong. Paroki Paroki Bojong. Nah, Jauh sedangkan juga. kalau di Nikodemus baru berdiri ASAK itu di tahun 2013. 2013 cukup lama nggak sih? tahun. Iya. 2013 benar. Nah, untuk pertama kali waktu ASAK berdiri, total anak yang mendapat bantuan pendidikan itu adalah 49 anak. Itu baru ayo sekolah. Nah, untuk ayo kuliah sendiri itu baru ada di tahun 2015. Oh, berarti nggak barengan sama Nggak si Ayo barengan. Sekolah. Tapi kalau Ayo Sekolah itu SD, SMP? SMA. Iya sampai sampai SMA. SMA. Berarti Sampai pertama SMA. kali itu udah dibantu dari SD sampai Iya, SMA. betul. Berarti lumayan lah ya untuk anak-anak ini. Iya, Terus gitu. kamu Gisel, aku tuh kepo ya. Kan kita kenalan cukup lama nih. Iya, Cuman betul, aku nggak Kak. tahu nih, kamu gabung di ASAK tuh tahun berapa? Atau nggak kelas berapa deh? Aku join ASAK itu dari aku umur 10 tahun. Itu kira-kira aku kelas 4 SD kali ya. Tahun berapa ya? Tuh. 2000 berapa ya? Aku udah lupa, udah lama banget. Aku Iya sekarang sih. 18 tahun. Udah Terus cukup itu udah, lama. Iya udah cukup lama. Makanya jadi udah kayak keluarga sih Kak. Iya sih benar sih di ASAK memang kekeluargaan banget, gue tau itu sih. Bener. Tadi kan kakak bilang ASAK program bidang pendidikan. Betul. Ternyata kan banyak banget nih kegiatan yang ada di Nikodemus. Cuman aku mau nanya Kak, gunanya tuh apa sih kegiatan itu? Kan toh anak-anak cuma butuh beasiswa aja kan sebenarnya. Itu yang
salah ya. Apa tuh? Itu kurang tepat menurut saya. Kita harus perhatikan juga kebutuhan anak-anak yang lainnya. Misalnya di rumah mungkin orang tuanya sibuk gitu. Benar, kan. betul. Untuk belajar siapa yang ngajarin di rumah. Nah, kita juga ada program bimbingan, ada les matematika untuk anak-anak yang mau les gitu. Kita kemarin juga ada rangkaian acara kita buat namanya Asak Got Talent. Nah, itu anak-anak boleh menampilkan bakat-bakat mereka. Ada yang nyanyi, nari gitu, dan mereka antusias banget karena kita apresiasi dengan ada dewan juri, ada hadiahnya juga. Selain itu ada apa? Kita juga adain lomba menggambar, dan yaitu kita ada ini di semua jenjang Kak, kita nggak beda-bedain. Jadi kita bagi 2 sesi ya Kak, ada yang SD dan SMP, terus SMA, kuliah dan alumni. Oh, berarti tuh bukan cuma pendidikan lah ya, mereka bisa mengasah bakat ya. Benar. Lumayan ya untuk anak-anak ini. Betul. Nah, tadi kan banyaknya kegiatan tuh di Nicodemus. Kamu tuh ikut panitia nggak? Aku ikut panitia. Nah, panitianya jadi apa tuh kira-kira? Aku kebetulan jadi seksi acara. Seksi acara? Gimana tuh acaranya tuh? Seksi acara pastinya rada pusing ya. Iya, karena benar sih. kompleks banget, kita perlu kerjain banyak hal, dan divisi lain pun melakukan hal yang sama, tapi mungkin karena acara itu terjun langsung di lapangannya langsung itu banget kan Kak. Jadi waktu acara kita harus standby terus, dan sebelum acaranya pun kita harus bikin rundown, dan juga kita harus konfirmasi ke yang bintang tamunya atau mungkin romo yang mau datang, kita harus konfirmasi juga. Tapi seru sih, jadi kita terlibat langsung kan. Bentar. Dia tadi kan apa namanya? Berbicara terus biar lebih santai ya. Ada cemilan dan minuman. Boleh, silakan. Aku banget ditawarin. Kayaknya agak gimana gitu ya, biar lebih santai nih ya kan, biar lebih santai. Boleh. Ini merah. Boleh sambil nanya-nanya nggak apa-apa ya, boleh. Oke. Gini Sel, ikut organisasi gereja juga nggak selain di Asak ini? Aku kebetulan enggak sih Kak. Palingan ikut yang OMK, acara-acara Nah, biasa. oke. Menurut kamu nih, organisasi gereja sama Asak tuh sama apa enggak? Lebih ke ini. Kayak kalau organisasi gereja kan melayani sesama Tuhan dan manusia. Betul. Menurut kamu Asak sama nggak? Sama Kak, sama. Kita juga ngadain banyak sekali kegiatan yang memang melibatkan banyak orang kan. Kita ikut sertakan juga teman-teman, dan kita memang terbuka banget, bukan cuma untuk anak Asak, tapi kadang kita mau ikut joinin BIR ya kan Kak, BIA gitu-gitu. Jadi kita terbuka buat satu sama lain, terutama yang pengen punya teman belajar nih ngelukis. Waktu itu kita ajak teman-teman dari BIR atau BIA yang mau ikut join. Boleh banget. Betul. Mungkin yang bedainnya kalau Asak itu ada pengurus itu ya Kak, terstruktur gitu, terorganisir. Jadi ada kepalanya siapa, wakil ketuanya siapa, gitu-gitu sih Kak. Oke. Berarti menurut Agnes juga sama? Sebetulnya sama, ya juga sama. Cuman tadi fokus kita yang utama itu tadi kan di bidang pendidikan, bantuan pendidikan, lalu yang lain-lainnya sama. Oh, berarti sama lah ya menurut kalian dari berdua. pendidikan doang sih Kak, fokus utamanya. Tapi Asak tuh kegiatannya ada yang rutin atau cuma hari-hari besar aja? Ada yang rutin. Contohnya apa nih? Kegiatan rutin itu contohnya pembagian SPP itu rutin ya. Oh iya dong, kalau enggak gimana tuh anak-anaknya bener sih. Kewajiban kita itu yang rutin untuk kebutuhan tadi. Sangat tidak tahu diri. Iya, makanya lanjut. Habis itu apa? Anak-anak kegiatan rutinnya itu yang les tadi itu setiap minggunya ada. Kita ada sebagian besar itu adalah penggiat pendidikan, guru. Nah, jadi guru-guru di pengurus itu memberikan waktunya khusus untuk anak-anak bisa kursus matematika gitu. Nah, kita lagi cari guru bahasa Inggris. Jadi sekalian boleh ya? Boleh sekalian promosi ya. Umat Nicodemus yang ahli atau berprofesi sebagai guru bahasa Inggris atau ingin melayani, ingin mengajar kepada anak-anak, itu kami terima banget. Boleh langsung menghubungi pengurus untuk bergabung ke kita dan memberikan pelatihan atau pelajaran buat anak-anak. Oke, tadi kan dicari bahasa Inggris. Berarti kalau nggak tahu pengurusnya siapa, bisa cari ke Agnes, salah satu pengurus kan? Boleh. Tolong diingat ya, buka bentuk badannya boleh nih, nanti lupa lagi. Kayak orangnya lain. Nah, Gisel, berarti kan dari banyaknya acara tadi,
Lu ikut beberapa kepanitiaan. Iya. Acara apa yang paling berkesan? Pengalamannya atau enggak dapat gokil? Yang gokil deh acaranya tuh di mana? Paling gokil ya satu dekade ASAK ini Kak, 10 tahun. Acara yang tanggal 5 November depan ini. Oke, selain itu kita mundur ke belakang nih acara. Selain itu mungkin aku ingat Sel. Apa tuh? Salah satu kegiatan rutin kita rekoleksi. kita juga ada rekoleksi. Yang waktu itu Kak Intan juga ikut ya? Iya. Ya nggak sih. Yang Rekoleksi ke ya? Wisma SFD. Pernah diundang ya, ikut ya. Iya, tapi saya nggak bisa ya, mohon maaf, saya bekerja, saya minta maaf ya. Iya, Kita rekoleksi juga selalu ada perayaan Natal dan Paskah Betul, bersama benar. keluarga ASAK. Betul. Itu mengundang orang tua dan anak-anak juga. Iya. Gitu. Oh, oke, berarti di situ yang paling berkesan. Kegiatan berkesan rutinnya ya. juga. Benar. Pernah nggak sih minder gitu? Misalnya kan karena kita ASAK nih, kita tuh minder kalau misalnya mau gabung sama organisasi yang lain. Misalnya kalau di ASAK kan kita kelihatan wow gitu, kebersamaannya dapet, kita ketawa ketiwi segala macem. Pernah nggak sih minder? Kalau gue boleh jujur nih, gue pernah sih minder. Maksudnya kayak gini, kita dapat bantuan, mau gabung organisasi kok kayaknya rasanya gimana gitu, kayak mikirnya kan kayak mereka di atas kita, terus kita di bawah mereka. Tapi kalau sekarang sih gue biasa aja sih kayak gitu. Gitu. Ada nggak minder? Bisa ada. Kalau dari aku sendiri, mungkin awalnya minder ya Kak, karena kayak kok kayaknya gue beda gitu ya, rada beda aja pasti ngerasanya rada beda kan Kak. Tapi setelah makin kesini sering ikut banyak kegiatan bareng-bareng dan teman-teman yang asik-asik juga banyak juga kan. Jadi kita oh ya udah, gue juga punya teman kayak mereka, kok kita sama nih. Iya, dan ternyata ya seru banget. Kita justru saling terbuka satu sama lain, ngerti juga kan mungkin masalahnya kita sama nih, ekonomi kan biasanya. Jadi kita butuh biaya pendidikan, kita join ASAK dan ternyata bukan cuma value tentang pendidikan aja yang kita dapat, tapi ternyata kita belajar banyak banget, mulai dari organisasi ya kan, kita belajar kepemimpinan. Banyak banget sih Kak yang bisa diambil dari ASAK ini. Jadi kalau dari pengurus pesan, anak-anak jangan pernah minder, karena kita semua sama di mata Tuhan. Iya, benar. Dan semua boleh melayani di gereja gitu. Jadi nggak ada perbedaan, nggak ada batasan, siapapun boleh dan amat sangat dibutuhkan. Tadi Romo Patrick ya, pesan ya. Kalian dibutuhkan gereja untuk pelayanan gitu. Jadi silakan aktif, mulai dari lingkungan mungkin, atau ikut kategorial, atau nanti di tingkat paroki boleh banget. Iya. Nanti bisa titip pesan kan, maksudnya kita punya adik-adik ya kan. Jadi mungkin kita bisa bilang nggak usah lah minder. Apa sih ya lah, cuma bedanya cuma kita dibantu nggak dibantu. Tapi kan yang tadi Kak Nas bilang, di mata Tuhan semua sama gitu. Gak ada yang bisa menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Benar, mantap, gokil. Ini pertanyaannya lucu sih. Pernah nggak dengar Kak Nas sama Gisel? Apakah ada yang dapat cem-ceman? Apa bahasanya? Pacar. Ada nggak? Gosip gitu atau? Kayaknya ada sih. Oh iya, aku malah nggak tahu sih, jujur nggak tahu di. Ada tapi mungkin asak-asak dulu ya Kak. Kalau sekarang emang beneran saking sohibnya nih. Jadi itu ya friendzone. Aduh, makin nyesek ya. Lebih kayak ini ya. Iya, mungkin lebih kayak gue pengen ngungkapin tapi takutnya karena udah temenan lama terus nanti. Iya. Tapi ada yang disuka. Jujur enggak sih. Boleh. Jadi aman ya. Aman lah. Tadi kan kita ngomongin soal minder. Sekarang kita ngomongin soal beban. Kan Gisel gabung di ASAK tadi dari 4 SD, benar nggak gue? Dari kelas 4 SD. Nah, selama 4 SD sampai dengan sekarang nih, ada nggak beban tersendiri? Misalnya kayak gini, kayak kan yang gue tahu, yang Kak Nas juga tahu, kita tuh sebisa mungkin dapat nilai yang bagus, gitu. Ada nggak beban kayak, gue harus dapat nilai yang bagus, pokoknya intinya gue harus dapat nilai bagus dan akhirnya nggak punya waktu untuk main sama yang lain. Ada nggak mikir kayak gitu? Kalau untuk aku sendiri ya Kak, dari aku sendiri, jujur aja aku nggak pernah merasa biaya yang aku terima dari para donatur itu sebagai sesuatu yang membebani aku untuk bisa berprestasi gitu. Jadi maksudnya kan kita join ASAK itu nggak ada hukum tertulis yang kayak menyatakan kamu harus berprestasi nih, kamu harus pintar dalam akademik, non akademik kamu harus pintar. Tapi itu lebih ke pribadi kita masing-masing. Kita punya tanggung jawab
untuk rasa terima kasih kita kepada para donatur. Oh iya, benar. Jadi ya kita belajar sungguh-sungguh, toh manfaatnya juga kita yang bakalan terima nantinya. Iya sih. Ya kan? Iya, benar Jadi sih. kembali ke diri sendiri sih Kak. Aku nggak pernah ngerasa itu beban, apalagi sampai nggak pernah main karena belajar nggak pernah. Takut. Iya. Kakak pernah nggak dapet misalnya kayak karena pengurus kan mungkin ada cerita dari Iya. orang tua atau apa, pernah nggak Kak? Kayak anak-anak bebannya banyak banget gitu kalau ikut Sejauh ini sih enggak, Puji malah Tuhan berarti ya, ya. iya. kita tetap menekankan itu tadi. Benar Gisel tadi bilang manfaatnya untuk kalian. Jadi kita dari pengurus pun mendorong, mensupport anak-anak, memfasilitasi sebisa mungkin. Itu tadi kalau memang mereka ada kesulitan dalam belajar, perlu bimbingan, Betul. kita amat sangat berusaha memfasilitasi anak-anak supaya kita kan semua mau anak-anak bertumbuh menjadi yang baik, yang Benar. pintar, berprestasi gitu ya, gitu. Dan jadi dalam bidang pendidikan pun, dalam pelayanannya di Iya, gereja betul. pun gitu. Jadi kami kita sebagai pengurus amat sangat mendukung anak-anak. Iya sih, oke baik. Berarti enjoy lah ya. Enjoy, Kak. Betul. Enjoy banget kan dapat teman. Betul. Siapa tahu tiba-tiba kalau udah alumni dapat jodoh. Dapat Nggak ada yang pekerjaan, tahu. dapat pekerjaan. Karena masih di pengurus ya. Oh iya, benar. Ini dimakan dong. Oh, iya, iya, Dimakan, iya. diminum Aku gitu. dilihat nih kayaknya nggak makan snack ini. Boleh, Padahal boleh. tadi habis makan soto. Jadi masih kenyang ya. Sambil makan ya, Iya, boleh iya, boleh aman, sambil aman, minum. Ngomongin soal tadi enjoy apa enggaknya, tadi kita jawab enjoy. Iya. Terus kan tadi lu bilang sendiri adalah rasa terima kasih kepada donatur. Tahu nggak donatur lu siapa? Penyantun lu siapa, tahu nggak? Nggak tahu Kak. Nggak tahu. Nah, alasannya kenapa Kak? Maksudnya apakah anak ASAK itu boleh tahu donatur atau penyantunnya siapa? Karena kalau boleh jujur selama gue di ASAK, gue juga nggak tahu iya, penyantun gue bener. siapa gitu. Rame-rame. Boleh nggak sih kita tahu gitu? Iya, jadi hampir semua anak-anak ASAK nggak tahu siapa penyantun dan donaturnya. Pernah dengar pepatah kan, tangan kanan memberi, tangan kiri Wah. tidak perlu melihat. Oh iya, boleh Jadi boleh. memang sebagian besar donatur dan penyantun pun meminta untuk identitasnya dirahasiakan gitu ya. Tapi para penyantun tahu anak-anak yang mereka santuni. Oke. Jadi setiap semester, setelah akhir semester kan dikejar-kejar ya, suruh ngumpulin rapot Betul, ya. Nah, benar. rapot-rapot ini kita kirim ke para penyantun. Mereka lihat, oh anakku berprestasi gitu kan. Itu salah satu thanks God buat para penyantun yang bangga dong gitu ya. Aku bisa memberi, berbagi, dan anak yang aku santuni ini berprestasi. Itu salah satu kebanggaan untuk para penyantun. Oke. Itu sudah menjadi hal yang mereka seneng gitu loh. Iya, betul. Tanpa anak-anak misalnya mungkin ada yang kepikiran aku pengen bilang terima kasih langsung gitu ya. Iya. Itu mereka dengan kalian berprestasi pun mereka sudah senang gitu. Dan kami dari penyantun setiap semester juga kirim ucapan terima kasih kepada para penyantun dan donatur gitu, dibarengi dengan rapot-rapot itu. Makanya kita kejar banget kan rapotnya dan mendorong anak-anak supaya berprestasi agar penyantun juga senang gitu. Coba balik ke diri kita deh, ke diri kamu gitu misalnya. Kamu berbagi terus aduh anaknya pinter, rajin, pasti senang nilainya sih, bagus, iya, pasti senang betul. gitu kan. Membanggakan lah ya. Iya, gitu. Benar. Jadi memang identitas para penyantun dirahasiakan karena dari penyantun sendiri salah satunya meminta seperti itu. Takutnya beban juga nggak sih Kak buat anak-anak ya? Kalau misalnya kita tahu penyantunnya siapa, Iya. terus ternyata orang yang kita kenal, terus iya. jadinya kan takutnya Segen ya. iya, jadinya kayak canggung kalau ketemu, halo, gitu doang kan. Iya, iya, Berarti kan iya. sebutannya bisa jadi orang tua asuh kali ya? Bisa nggak Bisa, sih sama bisa, penyantun bisa. bisa. Benar, ya? benar, bisa. Tapi kita nggak tahu aja kan. Iya. Benar. Betul. Nah, Kak Agnes ini pengurus. Yes. Gisel ini anak ASAK. Iya. Ya benar, oke. Tadi kan kita bahas penyantun. Kakak tuh pengurus sama penyantun beda apa sama? Nah, kalau pengurus sendiri ya waktu awal berdiri, para pengurus ASAK itu kebanyakan adalah penggiat pendidikan. Jadi guru, mantan guru, kepala sekolah, dosen gitu-gitu. Oh. Mereka yang karena sudah jiwanya untuk anak-anak itu besar ya, Iya, ya. senang sama anak-anak. Jadi saat ASAK dibentuk, mereka dengan senang hati, oh mau jadi pengurus gitu ya. Nah, sebagian besar dari pengurus pun ada yang menjadi penyantun. Oh iya gitu. sih. Sebagian ada yang menjadi penyantun. Tapi untuk saat ini pengurus ASAK sendiri, contoh aku nggak ada bidang pendidikan gitu. Iya. Tapi kalau boleh sharing, aku di sini waktu
2 tahun yang lalu. Jadi aku baru 2 tahun jadi pengurus ASAK. Oh, baru 2 tahun Iya, berarti. jadi aku diminta untuk menjadi bendahara 1 ASAK, menggantikan sebelumnya itu ada Bu Ari. Iya. Bu Ari itu beliau dari 2013 ya. Jadi hampir 8 tahun beliau jadi bendahara ASAK. Udah cukup lama. Kebetulan sudah sepuh juga ya. Jadi beliau mencari bibit-bibit muda gitu kan ya. Nah, kalau alasanku pribadi, kenapa kok mau jadi pengurus ASAK gitu ya? Padahal ya sama dengan organisasi yang lain pasti makan waktu, makan tenaga gitu iya ya. sih, benar. Nah, tapi itu tadi pelayanan kita untuk Tuhan dan sesama. Iya, ya, balik lagi ya tadi Betul, organisasi tadi gereja. itu bisa, mungkin aku pribadi secara materi belum bisa berbagi banyak gitu kan. Tapi kalau tenaga aku bisa aku pakai untuk melayani, untuk bantu anak-anak, orang tua, itu seneng banget gitu. Jadi pengurus-pengurus kita yang saat ini tidak hanya dari bidang pendidikan saja, tapi dari background yang lain pun banyak. Berarti harus bersyukur punya Benar, pengurus Kang, yang pasti. luar biasa ya Benar. kan. Maksudnya kayak pelayanan, meluangkan waktu, meluangkan Betul. tenaga gitu. Benar-benar. Baik-baik bersyukur ya. Betul. Ada nggak anak-anak tuh dapat reward yang dimana tuh misalnya rewardnya dapatnya apa dan syaratnya apa? Misalnya kayak gini, masa nilainya cuma bagus terus dapat reward, kan nggak mungkin dong. Apa tuh Kak? Ada banget. Ada banget. Boleh dong di Setiap tahun, spill. boleh dong. Jadi setiap tahun kita juga ada apresiasi untuk anak-anak berprestasi. Nah, ini mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan kuliah. Setiap jenjang ada 3 anak yang dipilih, 3 anak berprestasi yang dipilih dan dapat hadiah. Hadiahnya macam-macam. Iya. Ada yang uang tunai misalnya, atau voucher belanja untuk jajan, atau untuk beli kebutuhan sekolah mereka gitu ya. Nah, itu juga memacu anak-anak yang lain yang belum dapat misalnya untuk lebih semangat dalam belajarnya. Wah, tahun depan nih gue harus dapet nih, masa tahun ini nggak dapat misalnya gitu Iya, ya. benar. Kalau di sekolah kan ranking misalnya. Iya, Nah, biasa ada apresiasi khusus juga untuk anak-anak mereka yang udah belajar dengan giat, mereka yang udah berprestasi, itu harus diapresiasi pasti. Tiap tahun? Setiap tahun ada. Berarti nggak tiap bulan? Enggak dong. Boncos ya kalau tiap bulan ya, mohon maaf. Kan raportnya juga tahun 2 kali ya. Raport. Mohon maaf. Tuh Sel, tadi ada reward. Pernah dapat gak? Kebetulan saya belum pernah. Oh, berarti kita harus lebih semangat lagi harus lebih belajarnya. semangat. Maksudnya Soalnya ada mungkin terbaik dari yang terbaik. Oh iya, boleh. Maksudnya yang boleh. Boleh. Tapi memang ya anak-anak ASAK lumayan pintar. Saking pinternya Kak, emang kayak Jadi dia parah. 90 tuh nggak dapat. Iya. Yang dapat 98, Iya. 99 gitu. Saking pinternya ya. Gue tuh kayak mikir gini, ini tuh nilai gue misalnya udah di atas 90, tapi kok nggak dapet, kan jadinya kayak lah sebenarnya apa sih gitu. Ternyata lain masih ada lagi. 100, Ya, kan? ya. Oke, berarti tuh jadi apa ya? namanya? Motivasi. Iya, motivasi untuk anak-anak betul. tuh biar Semangat. rajin belajar, semangat. Tapi syaratnya ada keaktifan juga nggak Kak ikut kegiatan? Kan banyak nih kegiatan. Perlu nggak? Perlu syarat itu? banget. Nah, itu juga yang kita himbau ya. Nah, sekarang ASAK itu punya ada kur anak-anak ASAK. Nah, itu anak-anak dihimbau untuk aktif gitu ya. Terus ini sekarang dalam HUT panitia menjelang HUT yang ke-10 tahun, panitianya itu kita libatkan anak-anak. Alumni juga ada anak-anak alumni yang ikut terlibat di kepanitiaan gitu. Karena itu tadi Gisel udah merasakan ya, udah mendapatkan belajar berorganisasi, mengenal teman-teman. Nah, apalagi yang menjelang HUT ini ada jual-jualan ya kan, jadi tahu nih marketing, cara jualannya, nawarin ke orang gitu. Jadi manfaatnya tuh banyak banget. Makanya kita sangat menyarankan, sangat mengajak anak-anak untuk aktif terlibat dalam setiap kegiatan ASAK. Tuh. Jadi ingat tuh, bukan nilai doang yang bagus, tapi harus aktif. Benar Iya. sekali. Oke. Karena itu ya balik lagi Kak, itu wujud terima kasih kita kan Iya ke sih, donatur. benar. Kita lancarin acaranya, seru-seruan bareng. Nah, tadi ini udah dibahas soal tadi HUT ASAK ke 10 tahun. 10 tahun. Satu dekade. Tanggal berapa nih? 5 November. 5 November. Spill dong rangkaiannya. Nah, sebenarnya ya, Sel, nih kita Panjang luruskan lagi ya. Oke, boleh, silakan, HUT boleh. ASAK Paroki Ciputat itu sebetulnya hari ini.
Oh, hari ini. 28 Oktober, boleh sebutin ya? Boleh. Happy birthday. Oh, enggak. Kayaknya tuh. Silakan. 29 Oktober hari ini. Oh, 29. Kenapa nggak dirayain hari ini? Berhubung hari ini ada penerimaan Krismas. Oh. Jadi perayaannya kita Undur satu minggu di tanggal 5 November nanti. Gitu. Rangkaiannya? Rangkaian acaranya coba Spill dong. panitia Tadi kan boleh. katanya panitia. Dari awal banget ya, Udah. Kak. Aku minum lagi boleh? Oh, boleh. Ini loh, udah disediain, nggak dimakan. Aman, Kak, siap. Oh my god. Jadi yang pertama dulu itu ada lomba gambar ya, Kak. Yang pertama kita ada lomba gambar, itu yang tadi SD, SMP, SMA, kuliah alumni, itu dibagi 2 sesi. Terus yang kedua kita ada Asak Got Talent, itu jadi wadah buat teman-teman Asak buat menampilkan bakat dan talenta yang mereka punya sesuai dengan apa yang Tuhan pengen kan, Kak, ya kan? Kita salurkan bakat dan talenta kita itu supaya berguna juga nih buat kemuliaan Tuhan. Asik. Terus yang ketiga ada itu, Kak, bazar. Oh, yang tadi tanggal 22 ya. Oktober. Oke. Itu kita juga ada jualan kopi, ada merchandise Asak dalam bentuk kaos ya, Kak. Kaos, mug, dan juga ada lukisan-lukisan dari hasil lomba menggambar sebelumnya itu, Kak. Oke, itu dijual. Dijual. Sekalian dong. Iya. Biar siapa tahu kan Silakan promosi. teman-teman, Bapak Ibu semua dibeli Kita masih buka booth sampai tanggal 5. sampai tanggal 5. Ya. Bagus-bagus Oke. banget, Kak. Minggu, Serius. bentar. Minggu depan kan udah acara Iya, Asak. Asak. Masih buka sampai tanggal 5. Masih merchandise-nya. Mantap, gila. Setelah gila. acara mungkin masih boleh juga Masih, kalau ada merchandise betul. ya. Kayak Jadi ini bisa. merchandise. Nanti kalau habis kita Boleh, cetak boleh. lagi. Iya. Boleh, nanti bisa ya bikin pengumuman kali ya. Iya, gitu. benar. Jual muk, bazar, lalu terus yang keempat besok ini dekade, satu Iya. dekade. Acara Puncaknya. puncaknya. Tanggal 5. Iya, kita Misa ada bareng. misa bareng konselebrasi ya, Kak. Ada 3 romo. Oh, mantap. Ya kan, Kak? 4 romo. 4 romo ya? Iya. Oh. Pokoknya banyak banget, ada romo sil datang. Ya, kita bocorin ya, kita Oh, bocorin. boleh. Sebenarnya ada Boleh, ibu boleh. datang. Iya, benar. Ada tamu juga dari Iya. paroki tetangga, pengurus-pengurus Asak di paroki Iya. tetangga. Ada rencananya pengurus Asak dari KAJ pun juga KAJ. ada yang akan Oke, hadir oke. gitu. Jadi ya akan meriah lah ya. Betul. Amin. Ngomongin acara HUT, ikut panitia nggak berdua? Iya pasti. Ikut dong. Pasti. dong. Pasti. Jadi apa? Aku. Aku di sesi liturgi. Oke. Ya, di kepanitiaan. Kalau di pengurus kan sebagai bendahara Iya. ya, tapi di kepanitiaan sebagai sesi liturgi. Jadi membantu untuk perayaan misa syukur nanti supaya berjalan lancar. Oh. Berkoordinasi dengan sesi liturgi paroki. Iya, dibantu lah ya. Ya, pasti. Kalau Gisel sendiri kan Aku soalnya sesi acara. panitia. Iya. Terus jaga jualan kopi. Jualan Gua lihat tuh lu masih jualan kopi sampai sekarang. Asli. kan? Ini baru ganti baju. Wow. Jadi gimana? Panitia jadi apa di panitia ini? Di panitia aku jadi seksi acara. Widih. Seksi Tapi acara. bantu jualan kopi. Bantu jualan kopi. Jiwa Dagangnya, jual marketingnya. Iya ya, namanya belajar ya. Jadi Iya, betul. tapi semua panitia ikut bantu lah ya di situ. Ya, sebagian besar Iya. ikut terlibat juga. Sebagian besar. Nah, kan jualan kopi untuk mencari dana ulang tahun Asak. Iya. Mau dilanjutin nggak kira-kira? Ayo, karena gue mikirnya gini. Kalau dilanjutin kan lumayan tuh dananya. Benar. Kan kita punya adik-adik ya kan. Oh, iya. Jadi kalau kita punya acara misalnya kayak kita mau ngadain acara apa nih. Jadi kita punya ada dana tambahan kan dikip oleh bendahara Asak. Bener dong. Masa dikip oleh kita yang ada bahaya kan gitu. Makasih, Padang. Iya bener. Nah kalau dilanjutin kan misalnya kita dapat dana, ya kan, dapat dana, terus bisa dikasih ke bendahara, dikelola, terus biar kalau ada acara lagi adik-adik kita nih Iya, betul. yang akan menikmati kali ya bahasanya, atau apa ya? Bisa pakai uang itu. Iya bisa. Gimana? Mau dilanjutin nggak kira-kira? Gua rasa mending dilanjutin sih. Kalau Ini itu kayak belum ada dilanjutin bicara langsung kali ya. Mau lanjut ya. Kayaknya Mungkin lanjut. nanti perlu diskusi. Iya, dulu diskusi sama- lagi pasti. Oke, ditunggu loh ya. Izin, ya. perlu izin juga kan? Iya, Ke benar. PH, Iya, boleh. Banyak. Karena kebetulan puji Tuhannya udah ada mereknya kan nih, Kopas, asik, kopi Apa tuh? Asak. Anjing, Kopas gila. kopi Asak, boleh, Kopas. Aduh, Kopas banget Kak. Siapa yang ngasih nama itu Kopas? Kita sih panitia Kak, kayak apa ya yang cocok, kayak Kopas deh. Kopas aja kali. Beli di mana nih? Beli di Kopas. Asik. Biasa, biasa. Boleh juga. Malu sih. Boleh.
Bagus kok. Enak. Boleh. Enak. Anda baristanya ya. Promosi. Boleh. Oke. Karena HUT ASAK itu masih minggu depan. Boleh dong ajak umat Nikodemus nih. Biar pas tanggal 5 nih rame, masa sepi kan nggak lucu. Betul. Jadi silakan ajak umat Nikodemus untuk memeriahkan HUT ASAK Nikodemus ke-10 pada tanggal 5 November. Silakan. Boleh. Kak Agnes dulu atau aku dulu? Kita Gisel dulu. Oke. Pertama, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk umat Santo Nikodemus, Bapak Ibu, Om Tante, teman-teman semua. Terima kasih banyak karena udah ikut ramein rangkaian acara sebelum-sebelumnya, bazar dan lain sebagainya. Terus ya tadi untuk tanggal 5 November, Bapak Ibu semua diundang untuk ikut merayakan misa puncak 1 dekade ASAK, ulang tahun 1 dekade ASAK. Kita seru-seruan bareng ya Kak. Kita juga nanti misa dan pasti rame banget. Dan ya mungkin dari situ kita bisa impact-nya juga bisa buat Bapak Ibu semua dan teman-teman juga gitu. Oke, dari Kak Agnes sendiri gimana? Menyambung tadi yang Gisel Boleh. sampaikan ya, Silakan. boleh juga Bapak Ibu kita himbau untuk bisa membeli merchandise ASAK tadi berupa mug, kaos ya, ada tas juga, lukisan-lukisan anak-anak ASAK untuk membantu biaya pendidikan anak-anak. Dan kami sangat membuka kesempatan Bapak Ibu untuk berbagi bersama anak ASAK dengan menjadi penyantun atau donatur. Bisa menghubungi kami. Nomor telepon di bawah ini, nomor rekening di bawah ini, hari Senin harga naik gitu ya. Enggak dong. Masa baru mau daftar besok terus pada berbondong-bondong ya daftar hari ini. Boleh banget. Pokoknya kita Boleh. sangat terbuka untuk semuanya untuk bisa bergabung bersama ASAK. Oke, gokil, gila. Kalian tuh luar biasa, luar biasa. Bisa di luar ya. Iya, sekarang sampai malam ya Kak di gereja. Iya. Oh iya, saking nyari dananya mantep ya. Oke, gini, Kak Agnes, Gisel, terima kasih banyak udah juga luangin Kak. waktunya. Panas-panas ya kan, gabung dalam Nikosiniar ya kan, podcast ini. Terima kasih udah menjelaskan apa arti ASAK, donatur, penyantun, dan segala macam yang tadi dijelaskan. Ada lagi yang mau disampaikan kira-kira? Yang terakhir ya. Boleh, silakan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pastinya kepada Romo Paroki kita, Romo Aloysius Susilo Wijoyo, Romo Joy, dan Romo pendamping ASAK itu Romo Patrick Slamet Widodo yang selalu mendukung setiap kegiatan ASAK. Terima kasih juga kepada para penyantun dan donatur pastinya yang secara material, moral, dan support semuanya untuk kegiatan anak-anak ASAK, dan juga kepada pengurus yang tetap setia dalam pelayanannya, dan kepada anak-anak dan orang tua ASAK juga yang tetap kekeluargaan, sampai kita sebutnya ini adalah keluarga ASAK. Benar. Terima Bisa? kasih. Ada tambahan atau Aku kayaknya udah deh Kak. udah cukup? Oke. Lancar untuk kegiatan Amin, sampai amin, nanti amin. 5 November Ya. acara HUT-nya lancar. Salam untuk pengurus, salam Siap. untuk panitia. Harus semangat, Pasti. jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Oke, sahabat Saniko, sampai sini podcast kita kali ini. Jangan lupa saksikan podcast yang lain karena akan banyak banget narasumber yang pastinya asik, aktif, dan segala macam. Oke, saya pamit undur diri, Kak Agnes dan Gisel pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah.